Bayangkan dunia pada akhir tahun 1930-an, saat bayang-bayang kelam mulai menyelimuti Eropa. Di balik gemuruh langkah kaki tentara yang menakutkan, tersembunyi sebuah rencana besar yang tidak hanya menghancurkan bangsa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam dalam sejarah manusia. Pembantaian terhadap kaum Yahudi oleh Nazi Jerman. Namun, di balik tragedi itu, tersisa pertanyaan yang belum terjawab tuntas. Kenapa Nazi membantai Yahudi dan mengapa beberapa orang Yahudi dibiarkan hidup? Kisah ini tidak dimulai dengan senjata atau seragam militer, melainkan dengan kata-kata. Kata-kata yang dikemas dalam propaganda cerdas yang menyusup perlahan melalui buku, pidato, dan film yang tersebar di seluruh Jerman. Bagi banyak orang Jerman pada masa itu, Yahudi adalah musuh yang tak terlihat, bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena mereka dijadikan kambing hitam oleh pemerintah yang berkuasa. Pada bagian pertama perjalanan kita akan menjelajahi akar dari kebencian ini, melihat kembali ke abad-abad lampau ketika antisemitisme telah berkembang biak di tanah Eropa. Kita akan memahami bagaimana prasangka yang dulunya hanya berbisik dalam masyarakat, kini menggema dalam pidato-pidato Hitler dan kebijakan partai Nazi. Bagi Hitler, Yahudi bukan sekadar warga biasa. Mereka adalah ancaman yang harus dihapuskan dari muka bumi. Setelah itu, kita akan menyusuri jalan menuju kekuasaan Nazi dan mengurai benang merah antara ideologi rasial yang mereka junjung dengan propaganda yang tersebar luas. Apa yang membuat orang biasa, guru, petani, bahkan anak-anak percaya bahwa kaum Yahudi adalah musuh mereka? Bagaimana bisa sebuah ideologi begitu kuat hingga membuat satu bangsa berpaling dari tetangga mereka sendiri? Cerita kita akan berlanjut ke masa-masa kelam ketika Nazi mulai menerapkan kebijakan mereka secara brutal. Ketika para keluarga Yahudi diangkut dalam gerbong-gerbong kereta menuju kamp-kamp konsentrasi, kehidupan berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Di kamp-kamp inilah, kaum Yahudi tidak hanya menghadapi kematian, tetapi juga kehilangan martabat kemanusiaan mereka. Mereka dipaksa memilih antara harapan dan ketakutan, antara hidup dan mati. Dan akhirnya, pada bagian akhir kisah ini, kita akan mengungkap rahasia mengapa Nazi, meski berusaha menghabisi sebanyak mungkin orang Yahudi, tetap menyisakan sebagian kecil dari mereka. Apakah ini sebuah peringatan? Atau sekadar tanda bahwa bahkan dalam kekejaman terbesar, masih ada celah ketidakpastian? Mungkin Nazi ingin menunjukkan kekuasaan mereka, atau mungkin ini hanyalah salah satu babak kelam dalam rencana besar mereka. Mari kita bersama-sama menyelami sejarah ini, membuka tabir masa lalu, dan menemukan pelajaran dari tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Ini adalah cerita tentang kebencian yang dilahirkan dari rasa takut, tentang kekuasaan yang disalahgunakan, dan tentang kekuatan manusia untuk bertahan meskipun dunia di sekeliling mereka berusaha memusnahkannya. Latar belakang antisemitisme di Eropa, jejak kebencian yang tertanam sejak abad pertengahan. Kenapa mereka begitu dibenci? Pertanyaan ini kerap muncul ketika kita menyelami sejarah panjang hubungan antara kaum Yahudi dan masyarakat Eropa. Kebencian ini bukanlah sesuatu yang baru muncul pada masa Nazi, melainkan ibarat bara yang terpendam, yang berakar dalam di tanah Eropa selama berabad-abad. Di abad pertengahan, orang Yahudi hidup dalam posisi yang serba sulit. Mereka dianggap sebagai outsiders, orang asing di negeri mereka sendiri, walau telah tinggal selama beberapa generasi. Seringkali mereka dijadikan kambing hitam atas segala kesulitan yang dihadapi masyarakat. Ketika wabah penyakit menyerang misalnya, masyarakat mulai berbisik bahwa kaum Yahudi meracuni sumur-sumur air. Black Death, atau wabah hitam yang melanda Eropa pada abad ke-15, adalah salah satu peristiwa yang memperlihatkan betapa mendalamnya kebencian dan ketakutan yang tidak berdasar ini. Tidak hanya itu, beberapa negara mulai memberlakukan hukum yang membatasi kaum Yahudi. Misalnya, mereka dilarang memiliki tanah atau bekerja di sektor-sektor tertentu. Ironisnya, larangan ini justru membuat mereka terjun ke dunia keuangan, perbankan, dan peminjaman uang. Sebuah profesi yang pada masa itu dianggap kotor atau tidak bermoral oleh gereja. Di sini muncul stereotip tentang orang Yahudi sebagai pengumpul kekayaan yang rakus atau penindas melalui utang. Namun, kebencian ini bukan hanya soal ekonomi. Kebencian ini pun terkait erat dengan agama. Gereja Katolik menyebarkan ajaran yang menyudutkan orang Yahudi karena dianggap telah menyalibkan Yesus Kristus. Stigma ini begitu kuat sehingga, di banyak tempat, gereja mendorong agar kaum Yahudi dikenali secara visual
dengan memaksa mereka mengenakan pakaian atau tanda tertentu yang menandai identitas mereka. Blood libel, atau tuduhan palsu bahwa orang Yahudi menculik dan mengorbankan anak-anak Kristen, menjadi salah satu rumor yang menghantui mereka selama berabad-abad. Contoh dari diskriminasi ini terlihat nyata pada 1250 di Inggris, ketika Raja Edward I mengeluarkan Edict of Expulsion, memaksa seluruh kaum Yahudi meninggalkan Inggris. Banyak dari mereka melarikan diri ke negara-negara lain di Eropa, hanya untuk menghadapi pengusiran serupa di negara-negara seperti Prancis dan Spanyol. Pada 1492 misalnya, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dari Spanyol mengeluarkan dekret yang memaksa kaum Yahudi untuk memilih, menjadi Kristen atau meninggalkan Spanyol. Dekret ini menghancurkan komunitas Yahudi yang telah berakar di sana selama ratusan tahun. Namun, di tengah gelombang diskriminasi, kaum Yahudi bertahan. Mereka membangun komunitas di daerah-daerah yang mau menerima mereka, seperti Polandia dan bagian-bagian timur Eropa lainnya. Meskipun ancaman diskriminasi selalu mengintai, mereka mempertahankan budaya dan agama mereka di tengah dunia yang kerap memusuhi mereka. Melihat sejarah ini, kita bisa memahami bahwa kebencian terhadap Yahudi yang melanda Eropa pada masa Nazi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ibarat pohon yang akarnya tersembunyi, antisemitisme sudah lama tumbuh dan berakar dalam di tanah Eropa. Peristiwa-peristiwa ini memberi kita gambaran jelas bahwa kebencian yang digelorakakan Nazi hanyalah lanjutan dari sejarah panjang yang kelam. Dari pengusiran hingga persekusi, diskriminasi ini menjadi fondasi bagi kebijakan kejam Nazi di masa yang akan datang. Sejarah ini tidak hanya mengungkapkan kebencian, tetapi juga kekuatan kaum Yahudi untuk bertahan hidup. Di tengah tuduhan, pengusiran, dan segala bentuk kebencian, mereka terus melanjutkan hidup dan mempertahankan identitas mereka. Ini adalah cerita tentang kesetiaan pada identitas dan keberanian untuk bertahan, bahkan ketika dunia di sekitar mereka berusaha melenyapkan mereka. Kebangkitan Nazi dan ideologi rasial, bangkitnya kepercayaan akan ras murni dan tak terkalahkan. Di balik kehancuran Jerman setelah Perang Dunia Pra, terselip benih kebencian dan ketidakpuasan yang akhirnya membawa bangsa itu menuju salah satu bab tergelap dalam sejarah manusia. Ketika Jerman kalah perang, rakyatnya tidak hanya menanggung malu, tetapi juga kemiskinan dan kehancuran yang sangat parah. Pada saat inilah sosok Adolf Hitler muncul, mengklaim bahwa ia memiliki solusi atas segala penderitaan rakyat. Bersama Partai Nazi yang mulai menguasai panggung politik, Hitler menanamkan ideologi yang mengakar kuat pada kebencian, diskriminasi, dan kepercayaan bahwa mereka adalah bangsa yang unggul. Pada dasarnya, ideologi Nazi didasarkan pada pandangan bahwa ada ras-ras manusia yang berbeda dalam hierarki tertentu. Di puncak hierarki ini, Hitler dan para pengikutnya menempatkan ras Arya, yang mereka gambarkan sebagai bangsa yang berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Mereka percaya bahwa orang Arya adalah Herrenvolk, atau bangsa tuan, yang ditakdirkan untuk memimpin dunia. Di sisi lain, mereka memandang orang Yahudi sebagai musuh alami yang dianggap mengancam kemurnian dan kekuatan ras Arya. Bagi Hitler, Yahudi tidak hanya dilihat sebagai berbeda, tetapi juga sebagai penyebab segala kekacauan dan kelemahan yang melanda Jerman. Ketika Partai Nazi semakin kuat, mereka mulai memanfaatkan segala cara untuk menanamkan ideologi ini ke dalam masyarakat. Mereka mengendalikan media, pendidikan, dan bahkan seni, mengajarkan bahwa Jerman membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum. Dalam buku Mein Kampf yang ditulis Hitler, dia berulang kali menekankan pandangan rasisnya. Jika orang Yahudi berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain di bumi ini, maka mahkota mereka akan menjadi mahkota kemanusiaan. Bagi banyak orang Jerman, kata-kata ini terdengar sebagai panggilan untuk menyelamatkan bangsa mereka. Tidak hanya sebatas teori, ideologi ini juga mulai diwujudkan dalam bentuk nyata. Nazi menerapkan kebijakan yang memisahkan, mendiskriminasi, dan merampas hak-hak kaum Yahudi serta kelompok-kelompok minoritas lainnya. Mereka menciptakan propaganda yang menunjukkan orang Yahudi sebagai sosok yang licik, berbahaya, dan tidak manusiawi. Dalam satu film propaganda yang terkenal, Der ewige Jude, Yahudi Abadi, orang Yahudi digambarkan sebagai parasit yang menempel pada tubuh bangsa Jerman, menyedot kekuatan mereka. Gambaran-gambaran ini begitu kuat sehingga membentuk opini publik, membuat orang-orang biasa mulai percaya bahwa Yahudi adalah ancaman yang harus disingkirkan. Dengan ideologi yang menekankan pemurnian ras ini,
Nazi melihat kaum Yahudi bukan sebagai sesama manusia, tetapi sebagai musuh yang harus dihabisi untuk mencapai dunia yang lebih baik. Ideologi ini menciptakan dasar bagi Holocaust, pembantaian massal yang terjadi di tahun-tahun berikutnya. Hitler bahkan membandingkan kaum Yahudi dengan kuman, menyatakan bahwa mereka harus dibersihkan untuk mencegah penyakit yang katanya merusak Jerman. Kebangkitan Nazi tidak hanya membawa Jerman menuju dominasi sementara, tetapi juga mengubah cara pandang sebuah bangsa terhadap sesama manusia. Ideologi rasial yang diajarkan Nazi menutup empati dan memperkenalkan kekejaman sebagai bagian dari patriotisme. Ini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana kepercayaan akan keunggulan satu ras dapat menghancurkan jutaan nyawa, dan bagaimana sebuah ideologi yang tidak manusiawi mampu membakar dunia dalam api kebencian. Propaganda dan peran pendidikan dalam membangun kebencian. Cara Nazi menyulut api kebencian terhadap kaum Yahudi. Bayangkan Anda duduk di sebuah ruang kelas pada tahun 1970-an di Jerman, dikelilingi oleh anak-anak sebaya, belajar tentang bahaya yang konon mengancam negara. Guru Anda, dengan pandangan yang tajam dan penuh keyakinan, mulai menggambarkan kaum Yahudi sebagai musuh yang licik, parasit yang menggerogoti tubuh bangsa Jerman. Di papan tulis, gambar-gambar yang menampilkan perbedaan antara orang Arya dan Yahudi menjadi topik utama pelajaran. Di luar kelas, gambar-gambar propaganda terpajang di poster dan bioskop memutar film-film yang menggambarkan orang Yahudi sebagai ancaman yang tak terlihat. Di bawah kepemimpinan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, mesin propaganda ini bekerja dengan sangat cermat dan efektif. Media dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Dan Nazi memahami bahwa untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat, mereka harus menanamkan benih-benih kebencian melalui semua jalur yang mungkin. Sekolah, koran, radio, film, dan literatur. Goebbels berkata, jika Anda mengulangi kebohongan cukup sering, maka kebohongan itu akan diterima sebagai kebenaran. Dan begitulah mereka melakukannya, tanpa henti, hingga kebencian terhadap kaum Yahudi menjadi sebuah keyakinan yang terukir dalam benak masyarakat. Salah satu film propaganda terkenal, Der Ewige Jude, Yahudi Abadi, menampilkan orang Yahudi sebagai makhluk yang licik, tak jujur, dan berbahaya. Film ini menggambarkan mereka sebagai parasit yang tinggal di tengah masyarakat Jerman, menipu dan merusak dari dalam. Bayangkan bagaimana seseorang yang melihat film ini, baik di kota maupun di desa-desa terpencil, mulai melihat tetangga Yahudi mereka dengan curiga dan ketakutan. Melalui film, Nazi membentuk pandangan masyarakat tentang Yahudi sebagai bukan manusia, sehingga membuat kebijakan ekstrem mereka semakin diterima. Tidak hanya di media, kebencian ini juga masuk ke dalam kurikulum sekolah. Di kelas-kelas, anak-anak belajar matematika dengan soal-soal yang merendahkan kaum Yahudi, seperti menghitung biaya yang katanya dihabiskan oleh kaum Yahudi di Jerman. Buku pelajaran diubah untuk mencerminkan stereotip antisemitisme dengan ilustrasi dan narasi yang memperlihatkan kaum Yahudi sebagai sumber masalah ekonomi dan sosial. Mereka diajarkan bahwa darah Arya adalah darah murni dan orang Yahudi adalah pengotor dari kemurnian tersebut. Propaganda ini bahkan meresap ke literatur anak-anak. Buku seperti Der Gift, Jamur Beracun, yang ditulis oleh Julius Streicher menggambarkan orang Yahudi sebagai jamur beracun yang tumbuh di antara tanaman yang sehat, merusak, dan berbahaya. Buku ini didistribusikan di sekolah-sekolah dan menjadi bagian dari bacaan anak-anak, mengajarkan sejak usia dini bahwa kebencian terhadap Yahudi adalah sesuatu yang normal dan benar. Melalui propaganda yang terus-menerus, Nazi berhasil mengubah pandangan masyarakat. Mereka bukan hanya menciptakan stereotip, tetapi juga mengobarkan api kebencian yang begitu dalam, hingga orang-orang biasa pun mulai melihat kaum Yahudi sebagai musuh. Pada akhirnya, mesin propaganda ini tidak hanya membantu Nazi dalam menyebarkan kebencian, tetapi juga mempersiapkan masyarakat untuk menerima atau bahkan mendukung kebijakan pembantaian yang kejam. Ini adalah bukti bagaimana kata-kata, gambar, dan pelajaran yang disusupi kebencian dapat mengubah sebuah bangsa. Nazi tidak membangun kekuasaan mereka hanya melalui kekuatan militer, tetapi melalui manipulasi pikiran masyarakat. Mereka membentuk generasi yang melihat kebencian sebagai kebenaran, menciptakan dunia di mana tetangga Yahudi bukanlah sama manusia, melainkan ancaman yang harus disingkirkan. Implementasi kebijakan dan awal mula Holocaust, langkah demi langkah menuju tragedi kemanusiaan. Tahun 1935,
Jerman yang saat itu berada di bawah kendali Adolf Hitler mulai menyusun undang-undang yang mengukuhkan kebijakan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Melalui apa yang dikenal sebagai hukum Nuremberg, Nazi mencabut hak-hak sipil kaum Yahudi dengan kejam. Mereka tidak lagi dianggap warga negara Jerman, dilarang menikah dengan orang Jerman non-Yahudi, dan tidak boleh bekerja di bidang-bidang tertentu. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di negara yang perlahan-lahan menghapus identitas Anda, membuat Anda menjadi sosok yang tak terlihat di mata hukum. Hukum Nuremberg hanyalah langkah awal. Nazi dengan cepat mengimplementasikan serangkaian aturan ketat untuk memisahkan orang Yahudi dari kehidupan masyarakat umum. Bisnis-bisnis Yahudi disita, mereka dilarang memasuki tempat-tempat umum, dan banyak yang dipaksa pindah ke ghetto atau kawasan kumuh yang diawasi ketat. Ini adalah bagian dari rencana besar untuk mengisolasi kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai kelompok yang terpisah, sehingga ketika kebijakan yang lebih ekstrem mulai diterapkan, hanya sedikit yang bersuara. Pada 1939, saat Perang Dunia II pecah, kebijakan Nazi menjadi semakin kejam dan terstruktur. Nazi mulai mengirimkan orang Yahudi dari seluruh Eropa ke kamp-kamp konsentrasi. Tempat-tempat ini awalnya diciptakan sebagai pusat kerja paksa, tetapi seiring waktu berubah menjadi pusat pembantaian massal. Salah satu kamp paling terkenal, Auschwitz, dibangun dengan tujuan yang lebih gelap dari sekadar kamp kerja. Di sana, jutaan orang Yahudi dikirim tidak untuk bekerja, tetapi untuk dihabisi. Proses Holocaust sangat sistematis. Nazi memiliki daftar orang-orang Yahudi di setiap kota yang mereka kuasai, dan dengan brutal menangkap, memindahkan, dan menghabisi mereka. Mereka mengirim ribuan orang ke dalam gerbong kereta yang sempit dan penuh sesak, tanpa makanan atau air, menuju kamp-kamp konsentrasi. Di sana, para tahanan diberi nomor identitas, kehilangan nama dan identitas mereka, dan hanya menjadi angka dalam rencana besar Nazi. Dalam kata-kata Komandan Auschwitz, Rudolf Höss, perintah dari Hitler adalah memusnahkan semua Yahudi, dan perintah itu harus dilaksanakan. Dalam kamp-kamp tersebut, metode pembantaian dilakukan dengan berbagai cara, dari penembakan massal hingga kamar gas sengaja dirancang untuk membunuh ribuan orang dalam waktu singkat. Nazi menciptakan apa yang mereka sebut solusi akhir atau Endlösung, yang merupakan rencana untuk memusnahkan seluruh populasi Yahudi di Eropa. Kebijakan yang diterapkan Nazi tidak hanya mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga kekuatan psikologis. Setiap aspek kehidupan di kamp-kamp tersebut didesain untuk mendehumanisasi, menghapuskan kemanusiaan mereka. Para tahanan dipaksa untuk melihat teman, saudara, dan bahkan anak-anak mereka dihabisi, menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan, kesedihan, dan kehilangan harapan. Awal mula Holocaust adalah perwujudan dari ideologi kebencian yang telah lama dibangun oleh Nazi. Dari hukum yang merampas hak-hak kaum Yahudi, hingga sistem pembantaian yang terorganisir, Holocaust menjadi puncak dari kebencian yang telah disebarkan selama bertahun-tahun. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang terstruktur dengan sangat rapi dan kejam, di mana satu bangsa berusaha melenyapkan bangsa lain, bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi karena identitas yang mereka bawa. Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa kebencian tidak hanya berhenti sebagai ide. Kebencian bisa berubah menjadi tindakan nyata yang menghancurkan. Kebijakan Nazi menunjukkan bagaimana diskriminasi yang dimulai dengan langkah-langkah kecil bisa berakhir dalam bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan. Kenapa Nazi membantai Yahudi dan menyisakan sedikit orang Yahudi? Tragedi yang membekas dalam sejarah. Ketika kita mencoba memahami mengapa Nazi berusaha menghabisi hampir seluruh populasi Yahudi di Eropa, jawabannya bukan sekadar tentang pengusiran atau perampasan. Nazi tidak hanya ingin orang Yahudi pergi dari tanah Jerman, mereka ingin menghapuskan setiap jejak, setiap nama, dan bahkan setiap ingatan tentang mereka dari muka bumi. Holocaust tidak sekadar genosida, ini adalah upaya penghapusan total sebuah bangsa. Bagi Adolf Hitler dan para petinggi Nazi, keberadaan orang Yahudi dianggap sebagai ancaman terhadap impian mereka tentang dunia yang murni, yang hanya dihuni oleh ras Arya. Ideologi mereka bukan hanya tentang supremasi satu ras, tetapi juga keyakinan bahwa kaum Yahudi adalah sumber dari segala yang menghancurkan peradaban Jerman. Hitler pernah berkata dalam pidatonya, jika Yahudi berhasil menaklukkan bangsa-bangsa di bumi ini, maka mahkota mereka akan menjadi mahkota kehancuran manusia. Keyakinan ini membuat Nazi terobsesi untuk tidak hanya meminggirkan kaum Yahudi, tetapi menghilangkan mereka sepenuhnya.
Namun, di tengah operasi pembantaian massal ini, Nazi meninggalkan beberapa orang Yahudi hidup, bukan karena belas kasihan, tetapi lebih sebagai alat propaganda atau untuk pekerjaan tertentu. Nazi menyisakan beberapa orang untuk keperluan dokumentasi, pengarsipan, dan terkadang sebagai saksi untuk menunjukkan dominasi mereka yang total. Pada akhir perang, beberapa orang Yahudi yang selamat ini menjadi saksi hidup dari kekejaman Holocaust, bukti nyata dari kekejaman yang mereka saksikan dan alami. Mengapa Nazi menghabisi hampir seluruh populasi Yahudi, tetapi meninggalkan segelintir saja? Jawabannya tragis dan penuh ironi. Nazi melihat mereka sebagai bukti dari kebesaran dan kekuasaan mereka, sekaligus untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menentukan hidup dan mati dengan kejam. Bahkan setelah perang berakhir, saksi-saksi hidup ini membawa cerita dan luka mendalam yang mengingatkan dunia pada masa gelap sejarah ini. Ketika akhirnya perang berakhir dan kebenaran mulai terungkap, dunia menyaksikan horor yang tak terbayangkan. Dari kamp-kamp konsentrasi yang ditinggalkan hingga tumpukan catatan yang mengisahkan pembantaian sistematis ini, jelas bahwa Holocaust adalah peristiwa yang direncanakan dengan matang, penuh kebencian, dan tidak mengenal belas kasihan. Orang-orang yang selamat ini menjadi suara bagi jutaan yang tak lagi bisa berbicara, mengingatkan kita bahwa kebencian bisa menghancurkan begitu banyak hal jika tidak dicegah sejak dini. Holocaust meninggalkan luka yang dalam bagi dunia. Sejak itu, upaya-upaya untuk memperingati dan mengedukasi tentang tragedi ini terus dilakukan, mulai dari Museum Holocaust di Amerika Serikat hingga Yad Vashem di Israel. Peringatan-peringatan ini bukan hanya untuk mengenang mereka yang menjadi korban, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi kita semua bahwa tragedi ini tidak boleh terulang kembali. Bagian ini menjadi penutup dari kisah yang sangat kelam, kisah yang mengingatkan kita bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh bisa menjadi bencana bagi kemanusiaan. Holocaust bukan sekadar cerita masa lalu, ia adalah pengingat bahwa dalam dunia yang penuh keberagaman, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan menolak kebencian dalam bentuk apapun.